lupa subscribe di channel ini ya. Jangan lupa subscribe di channel ini ya. Jangan lupa like dan komen ya. Jangan lupa like dan komen ya. Jangan lupa subscribe di channel ini. Selamat pagi adik-adik. Bersama saya Bu Siti Wahyuningsih, kita akan belajar produksi pengolahan hasil buah. Sebelum kita mulai materi pengolahan buah, silahkan kerjakan soal-soal ini terlebih dahulu. Amati produk olahan buah-buahan di bawah ini. Produk apa saja yang Anda kenal? Ada gambar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silahkan pekerjaan dituliskan di buku tulismu. Kemudian buatlah lembar pengamatan. Mulai gambar 1 sampai 6, nama produk dan bahan yang dipakai. Contoh gambar 1, nama produknya adalah manisan mangga. Bahan yang dipakai adalah mangga. Sering makan buah bukan? Bagaimana karakteristik buah-buahan? Kita akan bahas selanjutnya. Pada pertemuan sebelumnya, Anda semuanya sudah menuliskan karakteristik buah-buahan. Buah-buahan mempunyai rasa yang segar. Yang kedua, buah juga kaya kandungan gizi, sehingga menyehatkan untuk kita. Memiliki daya simpan yang singkat atau perishable. Setelah 2-3 hari, tekstur buah akan melunak dan mulai rusak. Buah berasal dari bunga atau putik, mengandung air, karbohidrat, vitamin, mineral, mengandung lemak dan protein. Nah, contoh yang mengandung lemak adalah alpukat, durian itu mengandung lemak. Mengandung protein contohnya adalah jambu biji. Kemudian alpukat, kiwi, aprikot. Yang selanjutnya kita masuk ke pengolahan buah. Pengolahan buah dibagi menjadi 3 prinsipnya. Pengeringan, kemudian penggulaan, dan yang terakhir adalah penggorengan. Prinsip yang pertama adalah pengeringan. Contoh buah yang dikeringkan antara lain ada kismis, kurma, sale. Kan di Thailand semua buah dikeringkan. Kalau di Indonesia yang sering kita lakukan adalah pembuatan sale pisang, yaitu dengan cara mengeluarkan air yang terkandung dengan buah dengan kadar sampai 20-30%. Prinsip pengolahan buah-buahan yang kedua adalah penggulaan. Nah, fungsinya ini adalah sebagai pemanis maupun pengawet. Prinsip penggulaan sebagai pemanis pada produk sari buah, sedangkan pengawet misalkan pada produk jam, jelly, sirup, dan dodol. Prinsip pengolahan buah-buahan yang ketiga adalah penggorengan. Penggorengan ini diterapkan pada produk keripik, baik secara deep frying ataupun vacuum frying. Contoh deep frying adalah proses pembuatan keripik pisang. Pisangnya belum matang. Pengolahan keripik buah secara vacuum frying contohnya adalah keripik nangka, apel, mangga, salak, dan lain-lain. Untuk pengolahan keripik secara vacuum frying, hasil penggorengannya dikemas dalam kemasan aluminium foil yang bertujuan untuk mengawetkan produk, karena produk yang dihasilkan mengandung gula yang cukup tinggi. Buah pisang yang masih hijau atau sudah tua mempunyai kadar zat tepung 21-25%. Jika buah tersebut diperam atau masak di pohon, zat tepung akan berubah menjadi gula, dextrosa, levulosa, dan sukrosa. Ketiga jenis gula ini mudah dicerna oleh manusia. Siapa yang suka pisang? Produk olahan buah yang akan kita bahas pertama adalah sale buah.
Buah diawetkan dengan cara mengeringkan baik secara alami atau modern. Sale pisang memiliki tekstur padat, rasa manis, warna coklat, dan aroma khas. Jenis pisang yang paling baik adalah yang memiliki rasa manis dan aromanya tajam seperti pisang Ambon dan pisang raja. Proses pembuatan sale pisang secara tradisional diawali dengan memilih pisang yang sudah matang, kemudian dikupas pisangnya. Yang selanjutnya adalah dilakukan dengan pengerokan bagian putih luar daging pisang. Fungsinya pengerokan di sini adalah untuk mengurangi browning dan menghilangkan rasa sepet. Selanjutnya, pisang dapat diiris atau dipipihkan, kemudian dilakukan penjemuran di bawah sinar matahari sehingga kadar airnya mencapai 20-30%. Sale pisang yang sudah jadi dapat digoreng dengan dibalur tepung terlebih dahulu. Pembuatan sale pisang secara modern hampir sama proses pembuatan sale pisang secara tradisional. Yang membedakan adalah secara modern sale atau pisang yang akan dibuat setelah dikerok bisa direndam terlebih dahulu dengan natrium bisulfat untuk mencerahkan warnanya atau tidak mengalami browning. Kemudian pengeringan menggunakan oven. Selain itu, pisang juga bisa dengan cara diasap dengan jumlah belerang 1-2 gram per kilogram bahan, diasap selama 1 jam. Olahan buah yang selanjutnya adalah manisan buah. Manisan buah adalah buah yang direndam dalam larutan gula pekat sehingga diperoleh buah yang manis dengan tekstur yang renyah dan awet. Jenis manisan buah ada 2, manisan buah basah dan manisan buah kering. Buah yang digunakan masih muda, mengkal, berdaging tebal, tidak rusak atau busuk dan masih segar. Yang biasa digunakan untuk proses pembuatan manisan antara lain pala, mangga, kedondong, salak, dan lain-lain. Jenis manisan buah tadi sudah dijelaskan ada 2, basah dan kering. Selanjutnya, manisan basah masih dibagi lagi menjadi 2, manisan basah dengan larutan gula encer dan manisan basah dengan larutan gula pekat. Sedangkan manisan buah kering dibagi menjadi 2, manisan buah kering bertabur gula pasir dan manisan kering rasa asin. Karakteristik buah yang digunakan untuk pembuatan manisan, yang pertama buah harus mengkal, yang kedua tidak busuk atau masih dalam keadaan fresh, yang ketiga buah mempunyai warna yang cerah atau tidak mengalami proses browning. Buah mekar artinya buah sudah tua tetapi belum matang. Browning merupakan proses pencoklatan yang disebabkan adanya reaksi pencoklatan enzimatis. Browning atau pencoklatan terjadi pada buah-buahan yang mengandung senyawa fenolik, asam klorogena, antosianin. Enzim yang terdapat dalam buah menyebabkan pencoklatan, antaranya enzim-enzim tersebut. Cara mencegah browning ada 3, yang pertama blenching, yang kedua perendaman dengan garam, dan yang ketiga adalah sulfitasi. Di video sebelumnya saya telah menjelaskan tentang blenching. Contoh di sini adalah dengan cara perebusan, misal kentang supaya tidak coklat sebelum digoreng dilakukan blenching, direbus dengan air panas. Yang kedua adalah dengan merendam buah dalam larutan garam 1%, sehingga buah tidak kontak langsung dengan udara. Semua buah harus terendam dalam larutan garam. Cara ketiga untuk mencegah browning adalah dengan cara sulfitasi. Sulfitasi adalah
Penambahan sulfit dalam bentuk garam seperti natrium sulfit, natrium bisulfit, kalium sulfit, natrium metabisulfit. Proses sulfitasi berfungsi untuk mempertahankan warna asli buah yang akan diolah menjadi manisan dan dapat berfungsi juga sebagai pengawet. Contohnya adalah dalam proses pembuatan keripik apel. Kerjakanlah di bukumu. Yang pertama, buatlah alur proses pembuatan manisan buah secara umum. Yang kedua, jelaskan proses pembuatan manisan buah sesuai dengan alur proses pembuatan manisan buah secara umum dan apa tujuan dari tahapan proses tersebut. Demikian video pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat selalu.